buah yang tersengat lalat buah. Itu kita harus buang, dan itu kalau bisa diamati dari kecil apakah sudah terkena, karena biasanya kecil itu sudah kelihatan berlubang seperti ini harus dibuang, segera dibuang. Karena apa, ketika sampai besar pun dia tetap akan cacat, apalagi jika buahnya adalah buah yang kandungan airnya banyak. Itu biasanya cacatnya permanen dan semakin busuk bagian dalamnya. Contohnya seperti ini sebisa mungkin satu tangkai ini satu saja, satu buah yang nanti kita pelihara sampai besar. Maka yang harus kita buang pertama adalah yang paling kecil atau yang paling besar. Itu dia tidak mulus halus, melainkan ada seperti benjolan-benjolan. Itu akhirnya nanti pas gede jadinya seperti ini, ada benjolan-benjolan, dan terkadang akan berkeriput seperti ini. Ini benjolan kelihatan jelas. Ini biasanya karena nutrisi yang tidak seimbang. Jadi antara NPK maupun mikronya itu tidak tercukupi sempurna. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Salah satu teknik dalam perawatan alpukat yang harus kita amati juga adalah penjarangan buah atau seleksi buah. Nggak harus dilakukan penjarangan jika buahnya atau bakal buahnya tidak terlalu banyak, namun jika terlalu banyak seperti ini, maka sebaiknya dilakukan penjarangan agar buahnya maksimal. Yang menjadi catatan adalah buah yang seperti apa yang harus dibuang. Ada 3 kriteria yang menurut kami harus dibuang. Yang pertama yaitu buah yang tersengat lalat buah. Itu kita harus buang, dan itu kalau bisa diamati dari kecil apakah sudah terkena, karena biasanya kecil itu sudah kelihatan berlubang seperti ini harus dibuang, segera dibuang. Nggak harus segera sih, tapi lebih baik ketika nanti pas melakukan penjarangan buah-buah yang sudah ada lubangnya itu segera dibuang. Karena apa, ketika sampai besar pun dia tetap akan cacat, apalagi jika buahnya adalah buah yang kandungan airnya banyak. Itu biasanya cacatnya permanen dan semakin busuk bagian dalamnya. Kemudian yang kedua kita cari lagi, ini tadi yang cacat karena lalat buah itu ada 2 yang kami lihat. Kita belum lihat secara keseluruhan, tapi minimal itu sebagai contoh. Kita lagi cari buah yang kriteria kedua yang harus dibuang. Kita amati lagi. Yang pertama tadi sudah kita lihatkan, cacat fisik karena lalat buah atau karena hama. Yang selanjutnya masih di seputar cacat fisik karena hama, yaitu karena hama trip seperti ini. Ini sebaiknya diseleksi dari awal, karena ini sampai besar pun tetap akan cacat seperti ini. Meskipun ini tidak berpengaruh nanti sampai besar, tidak berpengaruh bagian dalam, tapi ini berpengaruh terhadap penampilan. Dimana apalagi jika kita ingin memprioritaskan agar buah nanti masuk ke grade A, penampilan harus diutamakan. Sehingga untuk yang seperti ini itu sebaiknya kita potong. Ya Pak, potong Pak. Sip. Yang selanjutnya, yang katakan cacat nomor 2, itu cacat, bukan cacat fisik, dia bagus buahnya. Itu jika kita sudah seleksi semua yang cacat, kemudian kita masih melihat ini buahnya masih sangat banyak, maka yang kita harus seleksi adalah ukuran buah. Contohnya seperti ini. Ini sebisa mungkin satu tangkai ini satu saja, satu buah yang nanti kita pelihara sampai besar. Maka yang harus kita buang pertama adalah yang paling kecil atau yang paling besar. Dilihat dari sini, ini ada 3 calon buah, 2 ukurannya sama dan 1 ukurannya kecil. Maka yang akan kami buang adalah yang paling kecil ini dulu. Ini kita buang, ini kita pelihara, dan nanti semoga kesemuanya sehat, baru kita hilangkan jika sudah agak besar. Tapi jika ini nanti yang satu
terkena hama, maka pasti itu yang harus kita buang. Itu jadi contohnya seperti ini lagi. Ini ada 3 dalam satu anak malai ya, dan ini kita buang satu yang paling kecil. Yang selanjutnya adalah buah yang dia cacat fisik, tapi bukan karena hama, bukan karena serangan dari luar, tapi memang dari pohonnya. Dan itu biasanya bentuknya seperti ini saat kecil. Itu dia tidak mulus halus, melainkan ada seperti benjolan-benjolan. Nah, itu nanti ketika kita biarkan ini tadi, kita mau nyontohkan malah jatuh. Itu akhirnya nanti pas gede jadinya seperti ini, ada benjolan-benjolan, dan terkadang akan berkeriput seperti ini. Ini benjolan kelihatan jelas. Ini biasanya karena kekurangan, bukan kekurangan, nutrisi yang tidak seimbang. Jadi antara NPK maupun mikronya itu tidak tercukupi sempurna. Maka sebaiknya saat pembuahan itu memang beberapa unsur harus sudah dilengkapi. Pemupukan, minimal pemupukan itu tetap teratur dilakukan. Kemudian penyiraman juga, karena biasanya ketika saat pembuahan ada fase stagnan, kemudian dia trubus atau maksudnya pohon normal lagi, maka akan terjadi buah-buah yang seperti ini. Jadi kalau bisa pohon jangan terlalu sering pemberian pupuk, jangan terlalu jangkanya panjang, tapi sekali diberi banyak, itu biasanya pohon akan kaget-kagetan. Kemudian yang kedua, air juga jangan jangkanya sampai 2 minggu tapi sekali ngasih banyak sekali, itu juga pohon akan kaget-kagetan. Jadi sebaiknya tetap stabil dan nanti hasilnya akan bagus, karena ketika mulus seperti ini hasilnya nanti sampai besar akan bagus. Dan ini kami jumpai di alpukat, blok alpukat yang Miki di bawah sini. Untuk alpukat aligator kami jarang menjumpai tadi, karena memang bagus-bagus rata-rata dan dekat dengan jalan, sehingga perawatannya lebih intensif. Di sini kita lihat perawatannya kurang intensif, berbeda, dimana kelihatan gulmanya juga kurang dibersihkan, sehingga saya kira untuk penyemprotan maupun pemupukan juga agak berbeda, sehingga perawatannya juga menurut kami kurang. Ini yang menjadi koreksi. Terima kasih, itu dari kami 3 hal yang bisa menjadi catatan bagi teman-teman untuk mengurangi buah atau seleksi buah. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan share, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar ada di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?